Jadi ini kita ke topik satu lagi. Iya. Purnawirawan TNI yang kemarin meminta tuntutan 8 tuntutan yang diantaranya memajukan Wakil Presiden Gibran, juga membatalkan IKN, dan beberapa tuntutannya tiba-tiba Pak Tri Sutrisno sebagai salah satu yang menyetujui tuntutan itu, anaknya Letjen Kunto Ariwibowo kan dilengser jadi staf khusus Kasat, baru 1 hari dikembalikannya dibatalkan lagi. Ini kalau Mas Al melihatnya ini seperti apa nih sebenarnya kejadian seperti itu? Yang mana nih, tuntutan atau yang apa? Yang Letjen Kunto dimutasi menjadi staf khusus Kasat terus dikembalikan lagi menjadi Pangkogap Wilhan 1. Memang Pak Kunto ini kasihan ya. Jadi Pangdam Siliwangi buat tulisan dicopot sama Jokowi ya kan. Walau saya juga tidak setuju, seharusnya emang prajurit TNI tidak buat tulisan, cuman di media nasional waktu itu kan, dan tapi substansi yang dia kritik ada benarnya gitu dalam konteks pada masa itu. Sekarang Pak Tri Sutrisno ikut-ikutan dalam petisi gitu. Anaknya jadi Pangkogap Wilhan, karena ikutan petisi dicopot anaknya. Lalu kemudian Prabowo, lalu kemudian dikembalikan lagi. Buat saya ini jadi contoh bahwa ada problem dalam mekanisme promosi dan mutasi di tubuh TNI. Mencopot Kunto itu menjadi cermin otoritas sipil membangun kontrol sipil subjektif, bukan melakukan kontrol sipil objektif. Bahasa sederhananya kontrol sipil subjektif itu adalah politisasi otoritas sipil terhadap TNI terjadi. Nah, otoritas sipil ini kira-kira siapa nih, Mas? Ya, otoritas sipil ini bisa penguasa yang masa lalu, bisa presiden yang saat ini gitu. Saya nggak tahu, nanti kita tanya. Yang orang bilang kemudian terjadi matahari kembar dalam kasus Kunto gitu loh. Nah, tapi apapun itu, politisasi ini sebenarnya terjadi sudah sejak lama di era 10 tahun periode Jokowi, dan sekarang terjadi kembali gitu dalam kasus Kunto gitu. Ini sesuatu yang tidak sehat gitu. Sulit untuk kita bisa memahami bahwa ini hanya sebatas kebijakan Panglima. Karena nggak mungkin langsung berubah. Nggak mungkin kebijakan Panglima hari ini A, besok B, kan dia memukul mukanya sendiri. Iya, 1 hari lagi kan. Artinya ada faktor di luar itu. Siapa yang di atas Panglima? Ya, only presiden. Siapa lagi di luar presiden? Ya, presiden yang dulu gitu. Orang siapa lagi? Mungkin DPR. Banyak kemungkinan. Pasti yang punya power. Tapi dalam kasus Kunto ini, inilah yang disebut dengan subjective civilian control. Ini yang harus dihindari dalam negara demokrasi, Mas. Tapi pada sisi lain ini menjadi message bahwa ruang politisasi itu terjadi. Gitu. Di luar itu sebenarnya selama 10 tahun ini boleh dicek mungkin dalam beberapa kasus kepala staf angkatan, misalkan yang pernah kepala staf angkatan darat, beberapa yang pernah hidup di era, yang pernah memimpin di era Jokowi, penentuan Panglima Kodam itu juga lebih banyak pemimpin sipil pada era tersebut yang menentukan. Nah, saya melihat gejala ini juga terjadi sampai sekarang. Menurut saya ini tidak sehat. Dalam negara demokrasi harusnya pemimpin sipil menghormati otonomi militer di dalam membangun meristokrasinya. Sehingga bisa mengukur sistem promosi dan mutasi berdasarkan kriteria objektif di internal mereka. Di mana peran presiden dan DPR dalam konteks itu ketika mengangkat Panglima TNI, atau mengangkat kepala staf angkatan. Tapi dalam mengangkat Panglima, Pangdam itu diserahkan kepada kepala staf dan Panglima TNI. Kenapa? Mereka memiliki otonomi sendiri. Karena kalau otoritas sipil terlalu jauh, itu disebut politisasi. Dan itu tidak baik gitu ya. Dalam kasus Kunto terjadi seperti itu. Sebelum itu terjadi dalam konteks Letnan Kolonel Teddy gitu kan. Seorang perwira muda moncer begitu saja, yang sebenarnya teman sengkatannya masih mayor, Mas. Dia udah 2 kali langsung naik letkol. Itu nggak baik dong. Pasti akan menimbulkan kecemburuan, problematika internal dan lain sebagainya. Kok bisa terjadi? Ya lagi-lagi tidak mungkin ini dilakukan oleh Panglima TNI. Pasti ada faktor lain yang meminta dia untuk berproses ini. Ya presiden akhirnya diminta pertanggungjawaban dalam hal Prabowo. Kenapa? Karena sebelum dia naik letkol, dia angkat jadi sekretaris kabinet. Dia angkat jadi sekretaris kabinet aja
udah menimbulkan kontroversi. Walau kemudian di otak-atik sekap diatur perpresnya di bawah kementerian, tapi kan faktanya set milpres ya. Set milpres, tapi faktanya tetap setingkat menteri loh Seskap itu. Kalau dulu kenapa kan saya pangkatnya mayor jenderal atau minimal bintang ya itu brigjen majen ya. Iya dulu harus bintang 3 karena dia eselonnya, tapi diturunkan katanya kan, diakal-akali di bawah ses milpres. Tapi faktanya kemarin saya berita-berita, tadi pagi saya berita-berita, Duta Besar Australia bertemu dengan Seskap Teddy karena Perdana Menteri Australia yang baru akan datang ke Indonesia. Levelnya langsung di atas. Lebih di atas Sesmil, di atas itu dong. Buktinya bertemu dengan duta besar. Untuk artinya Seskap itu soal ditaruh di bawah Sesmil hanya akal-akalan, tapi secara de facto dia tetap punya power dalam posisi jabatannya. Ini yang menurut saya nggak sehat gitu. Sama sekali nggak sehat. Dan hal seperti ini saya mau bilang justru menjadi beban buat Pak Prabowo sendiri, Mas. Gitu. Seharusnya logiknya Prabowo sebagai mantan militer memahami tentang meristokrasi dalam tubuh TNI harus dijalankan dengan sehat, sehingga tidak dimungkinkan seseorang yang harusnya mayor diangkat cepat menjadi letkol. Tidak dimungkinkan terjadi peristiwa diberhentikan lalu naik lagi. Ini sesuatu yang tidak sehat dalam organisasi TNI. Apalagi PR di dalam undang-undang TNI, masa pensiun diperpanjang. Ya. Perwira-perwira muda, menengah, pasti mandek akan karirnya mandek, menunggu lama. Sementara mereka yang jenderal akan panjang menunggu presiden karir. 63 tahun, 63 tahun. Yang bintang 4. Boleh dicek lah kepada perwira menengah itu. Mereka pasti akan ngeluh. tapi Karena mandek dia, tapi kan mereka nggak berdaya. Artinya ada problem dalam organisasi hari ini TNI yang tidak cukup baik dan tidak sehat lah kira-kira karena dinamika intervensi pemimpin sipil terlalu jauh, politisasi terlalu jauh, yang kemudian menimbulkan kasus-kasus Kunto, Letnan Kolonel Teddy, perpanjangan pensiun dan lain sebagainya. Saya sih tidak memahami kondisi ini kenapa terjadi, padahal Prabowo adalah mantan militer yang harusnya memahami hal ini. Meristokrasinya harusnya bisa berjalan dengan baik, tapi faktanya tidak bisa berjalan dengan baik seperti dalam kasus Kunto, dalam kasus itu. Wah, untungnya akhirnya dalam kasus Kunto dikembalikan lagi karena soal Trisutrisno tadi itu mungkin dikaji ulang gitu. Apakah itu kemudian mencerminkan Prabowo untuk menjaga jarak dengan Jokowi? Ya mungkin aja gitu ya. Ataukah spekulasi terjadi matahari kembar? Ya mungkin saja gitu ya. Tapi yang pasti adalah stop politisasi terhadap TNI, intervensi ke dalam TNI. Biarkan militer menata meristokrasinya dengan baik. Kasihlah kewenangan Kasat sama Panglima itu untuk mengotak-atik siapa pangdamnya, siapa ininya, supaya mereka memiliki otonomi sendiri. Gitu loh. Rekod karir mereka. Betul, mereka harus dilihat dari meristokrasinya. Tapi kalau pemimpin sipil, gitu, otoritas sipil main terlalu jauh, apalagi DPR juga ikut-ikutan, kasihan dong. Akhirnya pura menengah berpikir, ya kalau begini caranya kita nggak usah kerja serius menjaga pertahanan. Apa yang kita harus lakukan? Gimana kenal para politisi di DPR dan bisa gimana kenal dan itu lebih penting. Gitu ya, itu soal jadi begitu. Ini kan jadi soal, jadi soal buat kita gitu. Atau bisa kenal dengan para pemimpin sipil, atau kenal Pak Prabowo jauh lebih penting. Ini menjadi tidak sehat. Ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ada semacam perbaikan yang lebih baik, sehingga tentu tidak bisa menimbulkan kontroversial lagi ya. Harus ada perbaikan dan saya tidak tahu perbaikan ini kapan akan terjadi dan kapan dimulai. Tapi buat saya sebagai orang yang perhatian sektor militer dan pertahanan, saya berkepentingan agar kita perlu membangun kekuatan pertahanan yang modern, alutsista yang kuat, prajurit yang profesional, kesejahteraan prajurit yang baik, sehingga dalam konteks itu kita harus menata sektor pertahanan secara lebih baik.